Selamat pagi Pak Edi, terima Selamat kasih atas pagi. waktunya. Kami ingin mewawancarai Bapak selaku Bapak sebagai dosen di Universitas Terbuka. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan terkait masalah-masalah yang terjadi di tempat kami mengajar. Pertanyaan yang pertama, apa penyebab kurangnya literasi pada peserta didik serta solusi yang harus dilakukan itu? Ya, oke. Terima kasih Bu Mel untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya. Persoalan literasi ini memang menjadi hal yang boleh dikata hampir terjadi secara umum yang menyeluruh, dan jika kita melihat secara khusus yang terjadi di Nabire, memang untuk minat literasi ini masih sangat kurang sekali. Adapun yang menjadi faktor kalau yang kita amati bersama kebanyakan karena memang faktor pembiasaan kegiatan literasi ini di hampir seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Nabire ini belum begitu terbiasa, sehingga siswa masih belum menemukan pola yang tepat untuk mereka cinta dengan dunia literasi ini. Dan selain itu juga sarana-sarana penunjang untuk kegiatan literasi ini boleh kata di sekolah-sekolah yang Nabire ini belum tercukupi dengan baik. Ya, buku-buku yang istilahnya yang menyenangkan atau yang bisa menarik minat baca siswa itu belum tersedia dengan baik di perpustakaan. Dan selain itu juga banyak perpustakaan-perpustakaan yang ada di sekolah di Nabire ini itu belum difungsikan dengan baik, sehingga akhirnya minat literasi ini menjadi salah satu persoalan yang memang boleh kata dihadapi seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Nabire. Dan untuk bisa mengatasi semuanya tentunya ya pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan atau siapapun pemerhati pendidikan yang ada di Kabupaten Nabire bisa mengemas suatu kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa membangkitkan minat literasi anak di sekolah-sekolah. Mungkin ada semacam suatu program, apakah berupa lomba-lomba ya, misalkan mungkin membuat cerpen atau bisa membuat hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan literasi, sehingga sekolah-sekolah bisa termotivasi untuk melakukan kegiatan. Kira itu Ibu. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua, apa saja faktor penyebab kurangnya motivasi peserta didik dalam belajar? Ya, berbicara masalah motivasi memang ini juga menjadi persoalan utama. Biasanya karena berhubungan dengan lingkungan baik itu di rumah ataupun di sekitar mereka, itu kadang yang juga kurang mendukung. Kemudian minat dari siswanya, kemudian biasa juga masalah faktor kesehatan, kemudian juga ya sekarang ini yang lagi marak-maraknya adanya game-game online. Ya kadang itu yang menjadi salah satu penyebab utama juga yang membuat anak-anak kurang termotivasi untuk belajar. Dan juga kadang perhatian orang tua. Ya biasa ketika mereka sudah kembali ke rumah, ya kadang orang tua ya sudah setelah selesai sekolah, ya perhatian mereka untuk mengontrol anak-anak dalam hal untuk membangkitkan motivasi belajar itu sangat kurang. Ya pokoknya kalau sudah selesai sekolah ya sudah, tidak ada lagi semacam kontrol untuk bisa membangkitkan motivasinya nih. Dan juga kadang mungkin dari faktor gurunya, ya mungkin ada anak yang tidak begitu senang dengan pelajarannya, ditambah dengan mungkin dari guru yang kurang punya strategi khusus dalam mengajarkan suatu materi, akhirnya anaknya juga membuat minat menjadi kurang. Gitu. Apa faktor penyebab kesulitan dalam belajar anak? Faktor yang mungkin tadi kembali berhubungan dengan yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa adapun faktor-faktor yang menyebabkan itu ya masalah minat, kemudian kadang juga keterbatasan dari anak itu sendiri, keterbatasan dalam hal mungkin sarana pendukung untuk dia belajar ketika di rumah, mungkin buku referensi, ataupun kalau sekarang ya kita menggunakan teknologi dalam hal ini penggunaan HP sebagai salah satu sumber belajar. Itu banyak siswa yang ada di Kabupaten Nabire ya boleh kata belum begitu memiliki, ya terutama dalam HP ini yang boleh kata masih banyak siswa-siswa yang belum punya, sehingga ini bisa menjadi salah satu juga faktor untuk membuat mereka tidak bisa belajar dengan baik. Kemudian selain itu juga ya tadi juga faktor guru yang kurang
inovatif dalam melakukan pembelajaran, kemudian orang tua yang perannya boleh kata tidak begitu maksimal. Seperti itu. Ya, ini masih berhubungan dengan siswa, Pak. Menurut Bapak, bagaimana kesantunan siswa dalam berbahasa, dalam menggunakan bahasa baik dengan temannya, dengan guru, bahkan dengan orang tuanya? Menurut Bapak itu seperti apa? Ya, masalah kesantunan. Oke. Memang luar biasa juga untuk pertanyaan ini dan memang sangat kontekstual sekali dengan kehidupan anak-anak di sekolah ataupun dalam pergaulan sehari-hari. Masalah kesantunan memang boleh kata ya cukup mengalami kemunduran gitu kan. Ya ada kan mengatakan bahwa adab dulu baru kemudian ilmu gitu. Nah sekarang kita bisa melihat masalah kesantunan ini menjadi persoalan utama juga karena kadang sikap anak ketika berkomunikasi dengan guru ya walaupun tidak semua ada kadang ya batasan-batasan dalam hal kesantunan itu kadang tidak terlihat kayak itu, kadang mengucapkan kata-kata yang mungkin tidak sepantasnya ketika berkomunikasi dengan guru ya mungkin karena ini faktornya juga mungkin dari lingkungan sekitar yang membuat mereka membuat dalam hal sikap santun terutama dalam berkomunikasi itu menjadi berkurang. Selain itu kalau misalnya saya perhatikan juga untuk kalau mereka berkomunikasi dalam pergaulan sehari-hari dengan sesama teman ya kadang juga masalah faktor komunikasi yang santun ini tidak diperlihatkan dengan begitu baik. Anak-anak kadang menggunakan istilah-istilah yang tidak pantas, istilah-istilah yang boleh dikata istilahnya kurang-kurang etis lah untuk kita dengar. Jadi ini memang menjadi persoalan utama juga, bisa menjadi catatan bagi Bapak Ibu guru yang ada di sekolah untuk bisa memperbaiki dalam hal karakter untuk bisa bagaimana membangun adab ini, membangun sikap sopan santun ini sehingga komunikasinya bisa terjadi. Ya, saya tidak tanya sarana prasarana lagi karena tadi Bapak sudah jelaskan di awal. Sekarang saya mau tanya, apa itu pembelajaran inovatif menurut Bapak? Oh, inovatif kalau menurut saya sendiri pembelajaran yang berorientasi terhadap masalah yang terjadi dalam suatu kelas dan gurunya itu bisa menyelesaikan masalah itu yang kemudian berimbas terhadap terciptanya perilaku siswa yang diinginkan oleh guru. Diinginkan dengan guru ini artinya ada perubahan gitu. Dan bisa menerapkan suatu metode pembelajaran dengan sistematika yang sudah teratur dengan baik atau sintaknya akhirnya bisa melibatkan atau mengaktifkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Artinya bisa menerapkan berbagai metode-metode yang ya mungkin dengan penggunaan IT, penggunaan pembelajaran yang berbasis digital ataukah menggunakan alat-alat peraga, entah alat peraga baku yang sudah disiapkan oleh pemerintah ataupun alat peraga yang dibuat sendiri untuk ya dengan tujuan itu tadi bisa mengaktifkan siswa dan bisa mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Kalau menurut Bapak bagaimana atau di sini kan masih ada guru yang belum menerapkan ya pembelajaran inovatif. Nah, pendapat Bapak bagaimana penilaian Bapak atas kurangnya kemampuan guru dalam penerapan belajar yang inovatif? Kalau menurut saya karena guru masih nyaman dengan kebiasaan konvensionalnya, artinya bahwa dia menganggap metode yang sudah terpakai dari dulu sampai sekarang ketika mengajar, ya dia menganggap bahwa itulah metode yang terbaiknya dia. Padahal kan sebenarnya ya kalau kita berbicara metode atau strategi, masih banyak memang guru-guru yang kita lihat yang menggunakan metode-metode konvensional. Ya mungkin salah satunya metode ceramah yang istilahnya hanya membuat guru satu-satunya sumber belajar itu adalah guru dan tidak mengaktifkan siswa. Guru merasa enggan untuk mencari suatu metode-metode yang inovatif karena mungkin merasa repot, ya tidak ingin yang ribet, tidak ingin belajar lagi. Akhirnya ya pokoknya metode masuk dalam kelas, ya kadang yang saya perhatikan masuk dalam kelas, habis itu kemudian menjelaskan, habis itu kasih tugas, ini yang masih sering terjadi. Makanya biasa saya mengatakan kalau ada kegiatan-kegiatan bahwa memang sih kurikulumnya berubah ya, apalagi sekarang kita sudah arahnya ke merdeka, tetapi kurikulum berubah tetapi
apa ya, cara mengajarnya guru yang tidak berubah-berubah ya, masih tetap itu saja, masih ceramah masuk, apalagi misalnya kadang mungkin kalau di matematika misalkan masuk jelaskan kemudian habis itu kasih soal, padahal kan ini kadang membuat anak-anak juga menjadi jenuh ya. Mungkin kita bisa mencari suatu strategi atau metode-metode mengajar yang boleh kata tadi mengaktifkan anak bisa menemukan konsep itu sendiri sehingga pembelajarannya bisa lebih bermakna seperti itu. Untuk solusinya Pak? Solusinya guru harus belajar ya, karena apalagi sekarang banyak ya, kalau masalah belajar sekarang banyak wadah lah, banyak media yang bisa kita gunakan ya, apalagi dengan sekarang lagi booming-boomingnya kegiatan-kegiatan webinar ataukah pelatihan-pelatihan, nah bahkan ada pengembangan aplikasi Merdeka Mengajar ya, platformnya PMM yang sudah di launchingkan oleh pemerintah, dan itu sangat membantu sekali untuk kita bisa saling sharing dan bisa melihat teman-teman yang sudah mengupload karyanya, kita bisa mempelajari. Ataupun di YouTube sudah banyak sekali channel-channel yang berisi konten-konten tentang pembelajaran-pembelajaran yang inovatif. Jadi tinggal dari gurunya saja mau belajar atau tidak gitu. Istilahnya mau berani keluar dari zona nyamannya yang sekarang. Oke Pak, itu tadi wawancara saya Bapak sebagai narasumber, sebagai dosen. Nah sekarang berhubung Bapak juga mengajar di sekolah ini dan Bapak juga wakasek kurikulum, jadi ada beberapa pertanyaan juga yang akan saya ajukan ke Bapak terkait sekolah kita. Oke, pertanyaan yang pertama, tanggapan Bapak tentang siswa yang ada di sekolah kita itu seperti apa? Kalau di SMP Antonius ya? Iya. Kalau di SMP Antonius, jika saya perhatikan ya boleh dikatakan mungkin SMP kita atau sekolah kita ini ya, kalau mendengar input atau pendapat dari luar, boleh kata masih cukup yang terbaik untuk tingkat SMP ya, dari segi kedisiplinan, masuk 7.15 pulang pukul 13, dan untuk jam pembelajaran di kelas itu boleh kata jarang kosong, masih tetap berjalan dengan baik. Jadi boleh kata untuk di SMP Antonius masih boleh kata kategori yang baik. Untuk siswanya ya memang kita tidak bisa pungkiri bahwa SMP Antonius ini sendiri juga kan bisa menerima siswa-siswa yang lulus dari pedalaman atau yang dari kota sendiri. Memang banyak siswa-siswa yang masih butuh perhatian, tetapi yang saya lihat selama ini kerja keras atau upaya-upaya dari Bapak Ibu guru yang ada di SMP Antonius sudah cukup maksimal untuk bisa membuat anak-anak SMP Antonius bisa belajar dengan baik. Jadi saya kira tanggapannya masih cukup baik. Oke. Di SMP Antonius Pak, apakah guru-guru sudah menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan yang diharapkan? Kalau menurut pengamatan saya ya boleh dikata hampir sebagian ada yang sudah menerapkan strategi atau metode-metode yang inovatif, yang sudah berani keluar dari zona nyamannya. Sudah banyak yang sudah menggunakan media-media digital, sudah banyak yang membuat metode-metode pembelajaran yang interaktif, walaupun memang ada seberapa bagian guru yang masih itu tadi saya bilang masih enggan keluar dari kenyamanannya, masih menggunakan metode-metode konvensional, masih ceramah. Tetapi seperti yang sudah disampaikan oleh pimpinan kemarin, itu bagaimana kita supaya guru-guru tidak bosan-bosannya untuk belajar mengikuti perkembangan sekarang. Dan saya yakin pasti dengan usaha dan kerja keras dari teman-teman guru pasti bisa mengatasi persoalan itu. Pertanyaan berikutnya Pak, apakah sekolah SMP Antonius telah memanajemen sarana prasarana dengan baik? Cukup baik ya, saya lihat memang pengaturannya untuk sarana-sarana yang dibutuhkan di sekolah ini sudah dikelola dengan baik, sudah diinventariskan dengan baik, dan bahkan juga sarana-sarana pendukung kita untuk melakukan pembelajaran di sekolah ini juga sudah boleh dikata tercukupi ya, walaupun mungkin masih ada kurang sedikit, tapi ya sekolah dan yayasan sudah bisa menyiapkan, bahkan bantuan-bantuan dari pemerintah pun juga sudah cukup membantu. Jadi saya rasa untuk sarana yang ada di SMP Antonius tinggal dimaksimalkan, karena boleh dikata sudah sangat sudah cukup menunjang kayak itu. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Oke. Ya, apa solusi untuk meningkatkan proses belajar mengajar yang baik di kelas yang ada di sekolah kita? SMP kita ya itu tadi saya bilang guru
terutama guru yang boleh kata menjadi peran sentral, karena berhasil tidaknya sebuah kelas itu juga tergantung dari gurunya. Ya, guru bagaimana supaya bisa belajar mengikuti perkembangan seperti apa, dan bisa lebih repot lagi untuk menyiapkan suatu model-model pembelajaran yang interaktif, yang lebih inovatif, supaya kelasnya atau siswanya bisa menerima materi-materi pembelajaran dengan baik, dan akhirnya tujuan pembelajaran yang kita harapkan boleh tercapai, dan siswa pun juga ya berhubung kepada minat, motivasinya akhirnya bisa lebih meningkat. Saya kira itu saja, kembali pada gurunya. Selain itu sarannya mungkin tinggal dicukupkan lagi ketika ada yang kurang dan segala macam dilengkapi, dan juga tadi saran-saran penunjang kegiatan literasi walaupun sudah ada tetapi mungkin bisa lebih dioptimalkan lagi. Kira itu. Oke Pak, terima kasih untuk waktunya. Kiranya hasil wawancara ini bisa berguna bukan hanya untuk kami yang sedang PPG, tapi juga bisa berguna untuk sekolah. Selamat pagi Pak. Oke, terima kasih Bu Melda.